Cerita Setia Melody. Hari ini kita bakalan membahas boneka Sakura berhantu. Ya, jadi dengar aja ceritanya sampai habis. Perkenalkan yang udah datang ke sini. Nama saya adalah Setia Melody ya. Dengarkan saja alur cerita film The Cool Horror Sakura School Simulator. Papa bawa hadiah untuk putri kesayangan Papa. Mari kita buka di ruang tengah. Yeay, Vina senang. Ayo kita buka, Pak. Yeay. Kok boneka beruang sih? Papa beliin Vina boneka beruang. Iya, Papa sengaja beliin kamu teddy bear buat temenin kamu tidur. Papa, Vina nggak suka, Pak. Vina maunya boneka kelinci. Boneka ini jelek, Vina nggak suka. Vina nggak mau. Pasti boneka ini nggak bagus. Vina maunya boneka kelinci. Bukan sama bonekanya. Vina maunya boneka kelinci. Nggak mau boneka teddy bear itu. Vina nggak suka. Bye-bye. Aku pulang dulu ya. Mamaku bentar lagi pulang. Aku harus sudah ada di rumah. Nanti besok kita main lagi. Bye-bye. Tapi kok dibuang? Mumpung nggak ada siapa-siapa, aku ambil aja. Lagian lucu. Teddy bear, aku panggil kamu Teddy ya. Ayo kita. Mau kayak tadi. Mau kemana Andini Karisma Putri? Sakura, kembali lagi di Breaking News. Kami menginfokan untuk seluruh warga Sakura bahwa terjadi pembunuhan secara brutal di kediaman Bapak Sanusi. Korbannya adalah Bapak Sanusi sendiri beserta anak perempuannya satu-satunya. Tidak diketahui motif dari pembunuhan tersebut, tetapi barang berharga tidak ada yang hilang. Jadi, untuk warga Sakura, harap berhati-hati dan jangan lupa untuk mengunci pintu rumah. Sekian dari saya melaporkan. Ya ampun, ngeri banget ya. Zaman sekarang udah aja banyak pembunuhan yang terjadi. Jadi khawatir ninggalin Andin di rumah sendirian. Siapa? Hah? Tempat kamu bermain? Dadah, Mama. Nanti sore kita apa ya? Perasa. Tadi bonekanya di kamar.
aku nggak ngasih tahu kamu dulu. Soalnya kata si bos, nanti apartemen ini nggak laku. Lebih baik sekarang kita beresin aja lantai 14-nya untuk menutupi jejak-jejak kalau keluarga itu pernah tinggal di sini. Jadi ini anak yang dibunuh itu. Iya, kasihan ya. Mana anaknya cantik banget, kayak model cilik. Kayaknya aku pernah lihat boneka yang dipegang anak itu. Mama, hari ini aku mau bawa boneka ya ke sekolah. Buat apa, Din, kamu bawa boneka ke sekolah? Sekolah kan tempat belajar, bukan tempat main. Andin mainin boneka aja nggak pas waktu belajar kok, Ma. Andin mainin bonekanya waktu istirahat. Boleh kan, Ma? Ya udah, terserah Andin aja. Dadah, Mama. Wah, katanya Andin mau bawa boneka. Tapi kok ini nggak dibawa? Kayaknya ini ketinggalan deh, Andin lupa. Ya mungkin Mama dari mana? dari Umar abis belanja. Kok boneka itu Andin bawa? Perasaan tadi di rumah deh. Andin tadi waktu ke sekolah bawa bonekanya. Iya, Ma. Tadi Andin bawa bonekanya ke sekolah. Teman-teman pada suka loh. Pada mau minjem. Jadi besok mereka mau bawa boneka juga ke sekolah. Andin, mama tanya, kamu punya satu boneka apa dua boneka? Satu, Ma. Andin bilang kan kemarin satu boneka. Masa ada dua? Orang Andin punya juga cuma satu. Ya udah, Ma. Andin mandi dulu ya. Gatel-gatel nih badannya. Istirahat di rumah. Kamu nggak kerja? Kerja. Saya jagain kamu di sini. Mas. Ya ada istirahat. Jangan berantem dulu. Ini cuma minta permen susu. Real Milk, susu asli milk kita. Ini permen susu mahal. Lebih baik aku bawa aja ini boneka biar Andin nggak main lagi sama ini boneka. Mama lihat boneka Andin nggak? Mana ya boneka Andin? Perasaan semalam Andin bobo sama dia. Udah nggak apa-apa kalau nggak ada. Pulangnya mama beliin kamu boneka ya. Nanti kita langsung ke toko bonekanya langsung. Kamu boleh pilih mau yang mana. Yeay! Lebih baik boneka ini aku bakar. Siapa itu? Perasaan Gak ada, Bon. Yang ada 5 batang. kok Andin belum pulang sih? Apa jangan-jangan dia main di taman ya? Aduh, yaudah. Kok nggak ada sih?
udah ada di rumah. Saya pulang dulu ya, Bu. Andin kemana ya? Aku pusing banget. Jadi, selama ini bukan boneka yang aku bakar, tapi anakku sendiri. Katanya badannya panas banget, kayak kebakar gitu. Jadi ternyata boneka terkutuk. Selesai. Hah? Belum tuh. Staycation, hemat hanya di Traveloka. Ada satu ekor ayam, burung dara, stik ayam, dan juga ini dong. Mereka juga punya sambal hidung. Terus kalian juga bisa request nih level pedesnya. Ada level 1, 3, dan juga 5. Kering Thanos. Buset. PlayStation. Banget dan rasanya tuh enak. Wah, ini sih wajib banget deh kalian buat mampir ke Sambal Gami Bontang 135 di Cibinong ini. Soalnya dalam rangka anniversary mereka tuh lagi bagi-bagi motor Yamaha Fazio. Siapa tahu kan kamu tuh yang beruntung. Kapan lagi akan makan enak terus bisa dapat motor gitu. Tenang aja deh guys, pokoknya di sini tuh parkiran luas. Guys, ini Sambal Gami sekte baru apa lagi? Oke, sekarang kita sudah berada di audisi Giba. Kita memiliki 1.250 peserta. Dan ini peserta pertama. Silakan perkenalkan nama. Evi ini, walaupun udah berusaha membantu keluarga boneka untuk keluar dari teror hantu kepala buntung ini, tapi kepala buntung ini terlalu OP sampai-sampai boneka Pak Smith si kepala keluarga pun udah hilang. Oke guys, Alekin di sini. Apa kabar kalian semua para pecinta boneka arwah atau spirit doll di luar sana? Boneka arwahnya udah pada dikasih minum susu belum nih? Karena hari ini gue bakalan bawain alur cerita yang berbeda dari sebelumnya guys. Dan atas request dari kalian semua yang udah neror gue di komen, gue bakalan bawain alur cerita yang berbau mistis. Kalian punya mainan atau boneka kesayangan gak sih? Apalagi kalau boneka, itu mah benda favorit para dedemit untuk dimasukin. Hati-hati ya guys. Pas banget nih, di film kali ini ada pengalaman dari seorang gadis yang memiliki rumah boneka yang ternyata, kalau biasanya sih rumah manusia kan yang angker, tapi ini malah rumah boneka yang angker dan dapat teror. Di beberapa alur cerita ini ada transisi kayak komik gitu, karena ini adalah film yang diambil dari komik yang terkenal di Amerika, karya Stephen King. Komik bernama Creepshow yang mengangkat tema horor antologi dan kali ini berjudul The House of the Head. Menceritakan tentang teror yang ada di rumah boneka, tiba-tiba boneka di dalamnya bisa bergerak sendiri setiap kali kita membuka rumah boneka itu. Ngerinya lagi, satu persatu kepala boneka yang ada di rumah itu tersembelih dan mengeluarkan darah. Hah? Kok bisa? Apa jangan-jangan sebenarnya boneka-boneka itu turunannya jenglot? Dan makhluk apa sih sebenarnya yang melakukan semua ini? Akankah teror ini nanti juga akan berujung dengan memangsa kepala manusia? Daripada penasaran ya kan teror macam ini, langsung aja kita masuk ke filmnya. Tapi peringatan, video ini mengandung full spoiler. Hati-hati, jauhi keramaian. Jangan lupa lampu dimatikan. And welcome to upload Alekin Plot. Diawali dengan iklan mainan rumah boneka dengan transisi komik yang diiklankan oleh tengkorak hidup dengan jubah ala kadarnya guys.
guys. Kemudian tampak sosok seorang gadis cilik yang lagi kesenangan abis dibeliin rumah boneka oleh orang tuanya. Dia bernama Evi. Ukuran rumahnya ini segede bagong, kalaupun dia dimasukin kayaknya cukup tuh. Sebelum berangkat sekolah, Evi pun nyempetin mainin rumah bonekanya dengan segala tetek bengeknya. Di dalamnya terdapat keluarga boneka lengkap dengan anjing peliharaannya. Terdapat juga furniture dan perabotan selayaknya rumah asli, guys. Dia pun kenalin nama bonekanya ke orang tuanya dengan gaya manja khas bocil. Dia beri nama keluarga boneka itu dengan nama keluarga Smith-Smith. Father, mother, Siang harinya saat si bocil pulang sekolah, dia langsung antusias semangat banget nih ke kamarnya. Pastinya dia udah gak sabar banget mainin rumah boneka barunya itu. Tapi tiba-tiba, who are you? I didn't put you there. How'd you get there? Evi pun kaget banget karena dia melihat ada... Dia pun melihat sisi ruangan lain ke boneka anaknya yang bernama Ethan. Dan ternyata... Are you okay? Anaknya berubah posisi juga, jadi kayak orang yang ketakutan ngumpet di balik selimut gini. Boneka anjingnya pun juga berubah saat dia bingung nih kenapa tatanannya bisa berpindah. Tiba-tiba... si pala buntung udah pindah ke lantai, guys. Sumpah ini aneh banget. Evi yang kepo pun menyentuh kepala tersebut dan ternyata... asli, boneka pala buntung itu beneran mengeluarkan darah kental seperti manusia yang abis dipenggal, guys. Gila. Evi pun bukannya takut, malah makin kepo, guys. Tapi sayangnya ibunya udah manggil-manggil terus nih. Dia udah punya janji untuk pergi nobar. Malam harinya sepulang nobar, dia langsung buru-buru pamitan pergi tidur ke bapaknya yang lagi nongkrong di ruang tengah. Dia pun semakin fokus mencari dalang di balik semua ini. Kali aja cuma tikus kan yang mindahin. Tapi semua itu jadi semakin gak logis karena... oh my god, kok bisa anjingnya tiba-tiba di luar rumah? Kan sebelumnya ada di dalam. Dan setiap dia meleng dikit nih, terus balik lagi ke ruang tengah, ternyata... emak, bapak, dan kepala buntung yang tadinya di atas sofa sekarang udah ngilang, guys. Asli, ini mah bukan salah curut. Evi yang semakin takut pun mencari-cari keberadaan si kepala buntung. Dan saat dia melihat ke kamar... oh my god, kepala jenglot ini udah menguasai kamar keluarga Smith-Smith. Evi pun udah gak bisa berpikir logis lagi dan berkesimpulan kalau rumah keluarga Smith-Smith ini telah dihantui. Ya gimana lagi, boneka kepala jenglot aja pindahnya cepet banget. Meleng dikit udah pindah. Karena udah semakin membagongkan, Evi pun mulai merinding dan langsung lari ke kasur sambil memeluk boneka Teddy-nya. Keesokan harinya, dia dan ibunya pergi ke toko mainan. Yang ternyata rumah boneka angker yang Evi punya belinya juga dari all shop ini, guys. Evi ini cerdas, dia nggak cuma beli hanya sekedar ingin nambah koleksi di rumah bonekanya, tapi dia ingin punya boneka yang bisa menguak teror yang ada di rumah bonekanya, guys, yaitu boneka Bapak Polisi. Nah, sampai di rumah, dia meletakkan boneka polisi ini di tengah keluarga Smith-Smith yang lagi makan. Kayak seakan-akan polisi ini lagi interogasi keluarga Smith-Smith terkait kasus yang ada di rumah ini. Dan saat Evi lagi mencari keberadaan si kepala buntung, tapi keduluan emaknya yang manggil dia buat makan. Saat dia di meja untuk makan malam, orang tuanya heran, kok Evi gak kayak biasanya nih, yang langsung asal comot makanan. Tapi sekarang dia berdoa dulu, guys, sebelum makan. Nah, saat selesai makan, dia langsung pergi ke atas dan sambil sisiran, dia pun mengecek rumah boneka itu dan... I thought I told you guys not to move. Smith and Fams pindah lagi dong dari yang tadinya di ruang makan, sekarang lagi mantekin di depan tangga ke arah loteng. Ternyata mereka lagi nungguin polisi yang udah ada di loteng dengan memegang bedil di tangannya. Kayaknya sih si polisi ini lagi nyari si kepala buntung. Evi pun sampai nyemangatin boneka polisinya itu untuk segera mengheadshot si hantu kepala buntung. Dan saat Evi melihat ke pojokan, tiba-tiba... What's going on here? elah, ngagetin aja lu, Pac. Bapak itu pun kepo sama si Evi. Dia lagi ngapain sih? Evi pun menjawab sesuai yang ada di depannya, kalau rumah keluarga Smith-Smith ini lagi diteror dan polisi berusaha untuk memeriksanya. Si Bapak pun ngiranya ya Evi kayak cuma berimajinasi dengan bonekanya selayaknya bocil konvensional biasa. Si Bapak selalu menyuruhnya tidur, tapi lagi-lagi dia dibuat heran karena sebelum tidur tiba-tiba Evi memeluknya. Saat si Bapak pergi, Evi ternyata ngibul. Dia nggak langsung pergi tidur,
tidur, tapi ngecek rumah bonekanya lagi apakah si polisi itu berhasil atau tidak. Ternyata boneka pala buntung ini psikopat dan mengincar kepala boneka lainnya. Ini bahkan keluarga Smith jadi berubah ekspresinya jadi kaget kayak gini. Evie pun panik dan langsung cari-cari keberadaan si kepala psikopat itu. Dengan berbekal senter, dia menyoroti setiap ruangannya sampai akhirnya dia nemuin si pala buntung itu lagi nyangsang di depan cermin kamar mandinya. Dan dengan beraninya, Stay away from the Smith. entah si pala buntung itu lagi skincarean di depan kaca atau tidak, yang jelas setelah mengancam si pala buntung itu, Evie langsung lari ke Smith. Nah, besoknya nih, dia balik lagi ke toko mainan langganannya itu. Kali ini dia mau cari boneka yang adalah pemuka agama yang bisa mengusir setan. Kayak ustadz, pendeta, atau yang lainnya. Tapi si penjualnya nggak punya, guys. Tapi dia bilang kalau dia punya boneka lain yang bahkan lebih spiritual dari yang lainnya. Karena mereka sering berhubungan langsung dengan leluhurnya, yaitu boneka suku Indian yang dikenal dapat membantu dari serangan goib. Sepulangnya dari sana, Evie langsung bergegas menaruh boneka suku Indiannya di depan keluarga Smith. Tapi saat Evie baru aja mau mantau, lagi-lagi ibunya ganggu dan ngajakin dia nonton TV di bawah. Alih-alih menikmati tontonan TV, Evie yang susah tidur pun langsung pergi ke kamarnya untuk ngecek ke rumah bonekanya lagi. Dan bener aja guys, bonekanya berubah posisi lagi. Terlihat keluarga Smith lagi berharap-harap cemas sambil melihat ke arah lantai 2. Yang mana di sana ada boneka suku Indian yang lagi di depan cermin kamar mandi sambil mengangkat kapaknya. Apakah kali ini suku Indian bisa mengheadshot hantu kepala buntung itu? Evie pun berusaha bantu cari pala buntung itu, tapi saat dia balik noleh ke arah keluarga Smith lagi, mereka bergerak dari posisi sebelumnya. Saat balik lagi nyari suku Indian, ternyata dia udah pindah ke kamar di atas kasurnya. Tapi tiba-tiba lampu senternya metong dong. Dia ketok-ketok tuh senternya sampai nyala. Nah, saat udah nyala, yang dia lihat adalah Do you think the head is out of the dollhouse? Evie ngiranya suku Indian ini lagi ngejar pala buntung itu sampai keluar jendela. Tapi saat Evie mengecek keluar rumah, ternyata aduh gawat, bahkan suku Indian pun tercounter. Evie pun tambah khawatir dengan keluarga Smith dan saat dicek, Look out! si pala buntung udah mengganas guys. Teriakan Evie pun sampai membangunkan emaknya. Waktu emaknya mau nyamperin, Evie pun balik ke kasurnya mau sok-sokan tidur. Emaknya pun bertanya apa Evie mimpi buruk. Tapi di sini Evie nggak menceritakan yang sebenarnya karena bilang Evie dalam rumah bonekanya. Evie pun balik untuk untung semua palanya guys. Evie terlambat, tapi dia masih bisa nyelamatin boneka anaknya si Ethan. Ethan, where are you? Bangke, Ethan udah Get in there! terkutuk itu di kamarnya. Dengan senternya, dia mencari-cari kemana hantu pala buntung itu terpental. Di bawah kolong meja dicek hingga ke bawah kolong kasur sampai akhirnya tanpa disangka, pala buntung itu udah berubah ukuran jadi sekepala manusia guys. Aduh. Belong out here! Get back in there! Evie dengan cepat mengembalikan pala buntung itu ke dalam rumah bonekanya guys. Tapi tiba-tiba No more. keesokan harinya, Evie yang sudah kapok pun menyuruh orang tuanya untuk membuang boneka rumahnya aja. Tapi daripada dibuang-buang, orang tuanya mikir nih, mending disumbangin ke anak-anak panti. Evie pun udah kayak pasrah aja lah. Dan jelas, nenek penjaga panti di sana menerimanya dengan sukacita. Evie pun nengok, kayak rasanya kasihan sama anak panti. Tapi ya gimana, mau cerita pun juga gak bakal dipercaya sama orang dewasa. Gak lama saat Evie dan orang tuanya pergi, nenek penjaga panti itu pun mengecek ke dalam rumah boneka itu. Aduh gawat. Udah gila, terang-terangan sekarang si jenglot kepala buntungnya. Tapi kepala jenglot itu udah balik ke seukuran boneka dan akan terus meneror kepala-kepala di luar sana. Itulah dia akhir cerita dari film The Creep Show Season 1 Episode 1 The House of the Head. Gimana guys? Endingnya cukup membuntungkan sekali, meneror kepala-kepala di luar sana. Itulah dia akhir cerita dari film The Creep Show Season 1 Episode 1.
badut. Menampilkan hasil untuk badut. To the House of the Hat. Si badut lanan. It's alright, let's go. Oh, shit. Di video kali ini, saya akan melanjutkan sequel film Si Badut Laknat yang tidak henti-hentinya memakan manusia, yaitu Pennywise. Di film yang diberi judul It Chapter 2 ini, Pennywise kembali meneror para penduduk kota Derry, terutama para anak kecil yang ada di sana. Seperti yang kita tahu, si laknat itu telah dikalahkan pada akhir film pertama oleh sekumpulan anak kecil yang bernama Geng The Loser. Kini, setelah 27 tahun, dia pun Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Stitches. Film ini, namun bagi kalian yang masih di bawah umur, jangan menonton film ini karena ada banyak sekali adegan yang tidak pantas untuk dilihat. Tapi Menampilkan hasil untuk badut boneka. Menampilkan hasil untuk badut boneka jahanam. Kecil. Tahukah teman-teman, I'll blow up into smithereens and spew my tiny symphony all up and down a city street while trying to put my mind at ease, like finishing this melody. This feels like a necessity, so this could be the death of me, or maybe just a better me. Now come in with the timpanis and take a shot of Hennessy. I know I'm not there mentally, but you could be the remedy, so let me play my violin for you. If I do not find somebody soon. waktunya makan? Tunggu dulu, kamu cukup satu aja sayang. Bentar ya, aku ambil minum.
Pelit sekali dia, enak kali dapat sosis 2. Kalau begitu aku kerjain lah. Sosisnya aku kasih cabai di dalamnya biar dia makan kepedesan. Sayang, aku datang, ini air minumnya. Dia tidak tahu aku kerjain. Sayang, buruan makan, nanti dilaletin loh sosisnya. Iya sayang, bentar, ini minuman buat kamu. Pakai saus cabai sayang, biar makan sosisnya itu enak. Iya sayang, silakan dimakan. Ini sebenarnya untuk kamu loh. Apa ini untuk aku? Waduh, senjata makan tuan. Waktunya makan. Tunggu dulu. Oke guys, jadi hari ini gue mau restock isi kulkas boba gue lagi. Si Bonitif ingin mencoba memainkan game krokodil nih guys. Kira-kira dia bakal tergigit nggak ya? Ayo kita lihat. Sekarang krokodil sudah bersiap guys. Si Boni pun mulai menekan gigi si krokodil itu. Gigi pertama bisa ditekan dengan aman. Lalu dia mencoba memilih gigi yang lain. Dengan sangat hati-hati si Boni menekan lagi tepat di sebelah gigi yang pertama tadi. Karena dia merasa masih aman-aman saja, sekarang si Boni berani untuk menekan lebih cepat guys. Asli ini ngeri banget guys. Salah pencet, tangannya pasti auto putus guys. Tapi ternyata si Boni ini hebat banget. Sudah banyak gigi yang dia tekan, tapi masih aman-aman saja. Dan sekarang tersisa tinggal 3 gigi lagi guys. Momen yang menegangkan, tinggal 1 gigi terakhir. Gigi tuh guys. Tapi untunglah tangannya nggak putus guys ya. Malah si krokodil yang terlempar sampai kepalanya copot begitu. Nah kalian pilih mana guys, si Boni atau si krokodil? Komen di samping ya. Si Bonitif ingin mencoba memainkan game krokodil. Kau ini jahat. Kalian ngomong apa? Maksudnya baik, ganteng lagi semua. Kalian kesini ngapain? Bagi iPhone dong. Buat apaan? Buat main game. Buat belajar. Emang kalian main game apa? Tumble, FF, Roblox, Mobile Legends. Mau jadi pro player kah? Mau main mesin jepit. Yaudah yuk kita main mesin capit. Kakaknya ngalah, suruh adiknya dicapit. Tapi syaratnya hadiahnya nanti dibagi 2. Saya kayak terbang. Kaget banget dia langsung ngincer iPhone. Kaget banget hasil capitannya super banyak. Ayo guys langsung kita lihat dia dapat apa aja. Sama dapat 2 boneka gurita. Ini bisa dilipat ke belakang. Nah, selanjutnya dapat uang juga. Soalnya 1.200.000. Ya, nggak dapat iPhone. Kok ditutup mukanya? Menangis kan? Nih, aku ada iPhone warna hitam, tapi cuma ada 1. Nanti kalian berantem lagi. Nggak, aku ganti-gantian. Kau ini jahat. Cewek ini tuh kaget banget saat minum boba. Salah satu bobanya itu keras banget. Pas dia cek itu tuh kayak mutiara gitu. Terus dia cek dong ke tempat barang antik. Katanya itu adalah tangisan Putri Duyung. Siapapun yang pakai itu dia akan menjadi cantik banget dan menjadi muda. Akhirnya cewek ini terobsesi banget dong pengen jadi muda. Terus dia pakai dong kalung itu dan bener saja dia jadi cantik banget guys. Tapi ternyata ada syaratnya. Kalung itu harus dia lepas setiap jam 12 malam. Kalau tidak, kalung itu akan menyerap kecantikan siapapun yang memakainya. Nah tiba-tiba cewek ini diajak sama cowok untuk berduaan. Tapi udah lewat jam 12 malam nih. Akhirnya dia ikutin aja tanpa dia lepas kalung tersebut guys. Padahal kalung tersebut warnanya udah memudar. Dan pagi-pagi cewek ini udah berubah menjadi tua banget. Bahkan pas dia lihat kalungnya itu udah berubah menjadi putih. Ternyata guys, semua itu rencana dari tukang barang antik ini yang ingin membuat mutiara ini menjadi benar-benar bersih dengan cara menyerap semua kecantikan orang. Cewek ini tuh kaget banget saat minum boba. Salah satu bobanya itu keras banget. Pas dia cek itu tuh kayak mutiara gitu. Di kelas, ibu guru ini menyuruh para muridnya, Siapapun yang dapat lemparan bunga ini bakalan langsung menikah. Jadi di acara pernikahan ini banyak ciwi-ciwi yang udah kebelet nikah muda nih. Bahkan mereka tuh udah siap di barisan terdepan walaupun belum punya cowok. Sementara itu ada satu cewek yang malah sibuk makan kue karena dia pikir ngambil bunga itu cuma hal konyol. Dia pun mulai ngeledek nih, pasangan aja belum punya gimana mau nikah. Ketika pengantin teriak, siap-siap ya, 1, 2, 3. Bunga pun terlempar dan bunganya langsung terbang ke udara, membuat semua tamu itu langsung berpikir kira-kira siapa yang bakal dapat bunganya ya. Semua cewek-cewek itu udah saling tendang-menendang keroyokan buat dapetin bunga itu. Tapi ternyata yang dapetin bunganya nggak nyangka banget guys. Si cewek pun bener-bener shock karena dia yang dapetin bunganya. Langsung jackpot sama cowok ganteng pasangannya nanti. Hayo ngaku kalian udah punya pacar atau masih jomblo?
siapapun yang dapat lemparan bunga ini bakalan langsung menikah. Jadi di acara pernikahan ini banyak ciwi-ciwi yang udah kebelet nikah muda nih. Bahkan mereka tuh udah siap di barisan terdepan. Walaupun Ada seorang bocil gara-gara menjilat es, dia jadi terjebak di kulkas. Tapi tiba-tiba kulkasnya malah meledak. Jadi sebenarnya bocil ini memiliki kekuatan listrik. Benda apapun yang dia sentuh pasti jadi rusak. Bahkan pernah juga rumahnya konsleting sampai mati lampu sebelah gitu. Di sekolah dia diharuskan oleh ayahnya untuk pakai jam tangan pendeteksi. Ketika jam itu berbunyi, dia harus menjauhi semua orang. Takut semua orang tersetrum. Dia malah mengalirkan listriknya ke sebuah kolam ikan yang menyebabkan jadi pada mati ikannya. Lagi berdoa bersama teman-teman, tiba-tiba ada cicak jatuh di depan matanya. Dia jadi kaget, yang membuat dia nggak sengaja menyetrum seluruh teman-temannya. Pas udah besar, dia masih suka sendirian. Tapi sebenarnya ada seorang pria loh yang mencintainya. Tapi gak disangka-sangka ketika mereka bertemu, anak laki-laki itu tersetrum sampai terpental. Ada seorang bocil gara-gara Ajaib banget guys bocil ini. Semua yang dia sentuh berubah jadi emas. Kok bisa ya? Jadi awalnya bocil ini menyelamatkan ikan emas dan dia diberikan emas tuh guys. Kemudian dia pun memberikan emas itu kepada ibu tirinya, berharap ibu tirinya yang jahat itu bisa berubah jadi baik. Tapi ternyata ibu tirinya tuh malah belanja seenaknya aja dan menyuruh bocah ini untuk bekerja. Untungnya si ikan emas ajaib ini selalu membantu dirinya sehingga semua pekerjaannya itu cepat selesai. Saat tahu bocil ini punya ikan emas, ibu tirinya langsung merebut dan memaksanya untuk mengubah barang-barang jadi emas. Karena hal itulah mereka pun jadi keluarga kaya dan pindah ke rumah yang mewah. Tapi si ibu tiri ini gak pernah puas guys. Dia pun menggoreng ikan emas itu dan langsung memakannya. Setelah memakan ikan emas ajaib, ibu tiri ini bisa mengubah apapun yang disentuh menjadi emas. Hingga tanpa sengaja dia itu memeluk anak kandungnya sendiri dan mengubahnya menjadi emas. Itu deh azab untuk orang yang serakah. Nah, kamu pernah gak makan ikan emas? Siapa tahu kamu bisa mengubah barang-barang jadi emas. Coba siapa yang pernah makan ikan emas? Tulis kolom komentar ya. Ajaib banget guys bocil ini. Semua yang dia sentuh Guys, gadis cantik ini jijik banget sama ulat. Kata pacarnya, sudah kubuang ulat itu. Lihat aja deh, itu bukan ulat, itu makanan. Gadis ini sampai marah dan dia kasih lihat deh buktinya tuh, makanan kan bukan ulat. Kata pacarnya, ini aku buat sendiri loh, yuk makan. Tapi gadis ini tuh sedang diet guys, dia nggak makan daging. Pacarnya paksa dia makan ayam dong. Pacarnya bilang itu enak banget loh. Saat cewek cantik ini tidur, pacarnya gangguin dia, memancing sepotong ayam supaya bisa masuk ke mulutnya. Gadis cantik ini langsung bangun dan menendang ayam itu sampai retak dong dindingnya. Pacarnya jadi malas dan pergi tidur. Saat sedang enak tidur, pacarnya terbangun dan melihat gadis cantik ini sedang diam-diam memakan ayam. Pas ibu guru ini mengajar di sekolah, dia nggak tahu kalau muridnya itu semua hantu, kecuali yang satu ini bukan hantu. Dia juga kaget nih, kenapa sekolah ini sangat aneh. Bahkan semua murid hantu ini nakal banget, sampai-sampai ada perempuan yang jahat banget sama kayak ibu ini. Dia nggak suka sama guru itu. Dia ingin menjulurkan lidahnya dan ingin melilit guru itu. Tiba-tiba guru itu langsung menoleh. Di situ dia kembali normal lagi nih. Di situ perasaan ibu ini udah nggak enak, sampai-sampai perempuan yang nggak hantu ini di belakang itu memberikan kode kepada si ibu ini. Nah,
tidak berapa lama kemudian, mereka terbang dengan serentak bersamaan. Nah, di situ ibu itu udah merasakan hal yang aneh sampai ibu itu ketakutan karena si perempuan yang di belakang tadi memberikan kode lagi nih. Akhirnya ibu itu pun berlari ke bawah dan ketakutan berlari. Bahkan pas dia berlari ke gerbang, dia kaget banget lihat jam tangannya itu udah jam 5 sore dan ternyata di sekolah itu udah nggak ada orang lagi. Pas ibu guru ini mengajar di sekolah, dia nggak tahu kalau muridnya itu semua hantu kecuali. Мы стали реже видеться, мы стали больше ссориться, надеюсь, все наладится, когда мы успокоимся, а ты мне нравишься, а ты краснеешь, когда злишься, еще позлись, пожалуйста. Ты так даже симпатичнее. Ты горишь, как огонь, у меня агония. Это любовь или это паранойя? Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ты горишь, как огонь, ля-ля-ля. Ты горишь, как огонь, у меня агония. Это любовь. Мы стали. Misi Kak, aku mau borong Alfamart semuanya sampai kosong. Yang bener Kak, emang mampu? Mari kita borong. Aku udah siapin 1 truk buat borong Alfamart sampai kosong buat kado ulang tahun Bonge yang ke-17. Ayo guys, kita ambil keranjang dulu, dikit aja jangan banyak-banyak. Kita kosongin semua makanan yang ada di dalamnya. Ternyata capek juga sampai dibantuin sama 20 karyawan. Ayo guys, kita kosongin es krimnya. Setelah 2 jam ternyata barangnya udah sebanyak ini. Ternyata capek juga. Ayo guys, kita makan enak dulu. Banget, mau apa aja tinggal ngambil. Jadi ngantuk, kita tidur di lautan snack. Saking nyamannya si Bonge sampai ngorok ketiduran. Kaget banget, antrian barang yang mau dibayar panjang banget dari ujung ke ujung. Ayo guys, kita lanjut ngeborong. Sekarang kita kosongin semua barang-barang yang ada di depan kasir. Ayo guys, mari kita borong semua minuman, 5 kulkas, dikit aja jangan banyak-banyak. Senang banget setelah 8 jam akhirnya semuanya kosong. Bener-bener nggak tersisa satu barang pun. Semua barangnya bakal kita bagiin, yang mau tinggal komen. Ayo guys, kita bayar. Ternyata struknya sampai 1 keranjang. 215 juta Kak. Kaget udah nyangka Kak, kirain bohongan. Misi Kak, aku mau borong Alfamart semuanya sampai kosong. Yang bener Kak, emang mampu? Mari kita borong. Aku udah siapin 1 truk buat borong Alfamart sampai kosong buat kado ulang tahun Bonge yang ke-17. Ayo guys, kita ambil keranjang dulu, dikit aja jangan banyak-banyak. Kita kosongin semua makanan yang ada di dalamnya. Ternyata capek juga sampai dibantuin sama 20 karyawan. Ayo guys, kita kosongin es krimnya. Setelah 2 jam ternyata barangnya udah sebanyak ini. Ternyata capek juga. Ayo guys, kita makan enak dulu. Banget, mau apa aja tinggal ngambil. Jadi ngantuk, kita tidur di lautan snack. Saking nyamannya si Bonge sampai ngorok ketiduran. Kaget banget, antrian barang yang mau dibayar panjang banget dari ujung ke ujung. Ayo guys, kita lanjut ngeborong. Sekarang kita kosongin semua barang-barang yang ada di depan kasir. Ayo guys, mari kita borong semua minuman, 5 kulkas, dikit aja jangan banyak-banyak. Senang banget setelah 8 jam akhirnya semuanya kosong. Bener-bener nggak tersisa satu barang pun. Semua barangnya bakal kita bagiin, yang mau tinggal komen. Ayo guys, kita bayar. Ternyata struknya sampai 1 keranjang. 215 juta Kak. Kaget udah nyangka Kak, kirain bohongan. Misi Kak, aku mau borong Alfamart semuanya sampai kosong. Yang bener Kak, emang mampu? Mari kita borong. Aku udah siapin 1 truk buat borong Alfamart sampai kosong buat kado ulang tahun Bonge yang ke-17. Ayo guys, kita ambil keranjang dulu, dikit aja jangan banyak-banyak. Kita kosongin semua makanan yang ada di dalamnya. Ternyata capek juga sampai dibantuin sama 20 karyawan. Ayo guys, kita kosongin es krimnya. Setelah 2 jam ternyata barangnya udah sebanyak ini. Ternyata capek juga. Ayo guys, kita makan enak banget, mau apa aja tinggal ngambil. Jadi ngantuk, kita tidur di lautan snack. Saking nyamannya si Bonge sampai ngorok ketiduran. Kaget banget, antrian barang yang mau dibayar panjang banget dari ujung ke ujung. Ayo guys, kita lanjut ngeborong. Sekarang kita kosongin semua barang-barang yang ada di depan kasir. Ayo guys, mari kita borong semua minuman, 5 kulkas, dikit aja jangan banyak-banyak. Senang banget setelah 8 jam akhirnya semuanya kosong. Bener-bener nggak tersisa satu barang pun. Semua barangnya bakal kita bagiin, yang mau tinggal komen. Ayo guys, kita bayar. Ternyata struknya sampai 1 keranjang. 215 juta Kak. Kaget udah nyangka Kak, kirain bohongan. Juta aja dapat Misi Kak, aku mau borong Alfamart semuanya sampai kosong. Yang bener Kak, emang mampu? Mereka ini lagi main peta umpet. Nah, sebut aja orang yang jaga ini namanya si Uco. Ketika semua orang udah pada sembunyi, si Uco ini mulai mencari dong. Nah, ketika si Uco ini mulai mencari, di balik selimut dia itu melihat seseorang. Tapi si Uco ini memang jahil deh. Dia tahu kalau di selimut ini ada orang. Malah dia bakar tuh selimut. Dapat deh. Lalu si Uco ini berpikir, dan otak licinya bekerja lagi nih.
Kali ini dia mematahkan sebuah lipstik merah. Nggak lama, cewek ini keluar dan dapat deh. Nah, tinggal temannya ini yang satu lagi. Dia mulai mencari lagi, tapi nggak dapat-dapat. Setelah sekian lama mencari, akhirnya dia menemukan temannya itu dimakan sama bunga ini, guys. Bahkan si Ucok ini dikejar-kejar sama bunga itu. Lalu muncul lagi nih otak licik si Ucok. Dia terus berlari dan membuat bunga ini jadi berbelit-belit. Dan mati deh itu bunga. Si Ucok ini bukannya malah membantu temannya keluar dari bunga, malah cuma menyentuh temannya itu. Dan dapat deh. Dasar si Ucok licik banget. Mereka ini lagi main peta umpet. Nah, sebut aja orang yang jaga ini. Manusia emas ini lagi pura-pura jadi patung. Dia nggak boleh gerak, soalnya di sekitarnya lagi ada wabah zombie. Bahkan persis di depannya udah ada satu zombie yang merhatiin terus. Jadi kalau dia gerak, udah pasti bakal dimakan. Si manusia emas sampai harus nahan nafas. Tubuhnya udah gemeteran, malah kakinya kram, hidungnya gatel, tapi nggak boleh gerak. Pas banget, ada satu pria yang lari heboh. Ya, jadi makanan zombie deh tuh. Manusia emas ini jadi muakan. Tapi kalau sampai muntah, yang ada dia bakal diserang zombie juga. Terpaksa harus dia telan. Ternyata dia lihat temennya nih yang tubuhnya diwarnain hitam masih selamat juga. Orang itu gerak pelan-pelan mau kabur. Sialnya dia nggak tahan lihat zombie yang pada makan orang. Dia mual. Udah deh, dia jadi inceran zombie juga. Si manusia emas sedih, tapi karena ada kesempatan ya udah dia buru-buru kabur. Walau diikutin, untung dia bisa sembunyi nih guys. Zombinya pada nggak tahu. Seneng kan tuh selamat. Udah joget-joget. Ternyata di sisi lain ada kerumunan zombie juga dong. Manusia emas ini ketahuan. Ya, siap-siap jadi korban dah. Manusia emas ini lagi pura-pura jadi patung. Dia nggak boleh gerak, soalnya di sekitarnya lagi ada wabah zombie. Bahkan persis di depannya udah ada satu zombie yang merhatiin terus. Jadi kalau dia gerak, udah pasti bakal dimakan. Si manusia emas sampai harus nahan nafas. Tubuhnya udah gemeteran, malah kakinya kram, hidungnya gatel, tapi nggak boleh gerak. Pas banget, ada satu pria yang lari heboh. Ya, jadi makanan zombie deh tuh. Manusia emas ini jadi muakan. Tapi kalau sampai muntah, yang ada dia bakal diserang zombie juga. Terpaksa harus dia telan. Ternyata dia lihat temennya nih yang tubuhnya diwarnain hitam masih selamat juga. Orang itu gerak pelan-pelan mau kabur. Sialnya dia nggak tahan lihat zombie yang pada makan orang. Dia mual. Udah deh, dia jadi inceran zombie juga. Si manusia emas sedih, tapi karena ada kesempatan ya udah dia buru-buru kabur. Walau diikutin, untung dia bisa sembunyi nih guys. Zombinya pada nggak tahu. Oh, kamu punya banyak uang. Akan aku kerjain. Tuang. Aduh, berisik banget sih. Gangguin orang hitung duit. Wah, uangnya banyak banget. Aku taruh satu di dalam baskom, sisanya aku tempelin di belakang baju. Oh, dapat lagi. Aku tempelin di sini. Aku ambil baskom satunya, aku tumpuk biar gak ketahuan. Aku balik lagi. Uangku hilang, pasti kamu sembunyiin di dalam baskom. Coba cari aja. Mana? Tuh, ya kan? Ada uangku. Mau nggak ngaku? Sini, yang lain mana? Aku nggak punya. Coba berbalik badan. Tuh, nggak ada kan? Mana? Sini, jangan kabur dulu. Nih. Aku menemukannya. Aduh. Aku masih punya satu. Aku ambil, bawa kabur. Kamu punya banyak uang. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my... Burung bertelur di mobil baru Ivana. Kenapa ya? Ini ada burung bertelur. Burung bertelur. Nah, ini buktinya. Coba kita lihat. Burung bertelur di mobil baru Ivana. Oke adik-adik, kakak punya sulap nih ya. Nih kakak punya sulap lagi nih. Nih ya. Oke, adik-adik mau sulap lagi nggak? Di sini ada yang punya HP nggak? Punya kak, ini kak aku ada. Sini. Oke,
Oke, HP-nya nih ya. Nanti kakak sulap HP-nya ini bisa berubah jadi iPhone 13 Pro Max ya. Kalian tutup mata dulu, tutup mata semua ya. Kakaknya kemana tuh? Nah, kemana? HP ku hilang dong. Selamat kena prank. Diem, kita cuma di prank. Oke adik-adik, kakak Masak makan siang dulu deh. Astaga, kecap komodonya habis. Oh, no. Seperti biasa saya akan memanggil asisten saya. Uli, comehere. Kenapa, Ma? Ada yang bisa dibanting? Tolong belikan Mama kecap komodo ya. Ini uangnya. Ingat, uang kembaliannya jangan dicolong ya. Balikin ke Mama. Ya, Ma. Biar gak lupa ngomong kecap komodo terus deh. Kecap komodo, kecap komodo, kecap komodo, kecap komodo, kecap komodo. Mau kemana kamu? Kecap komodo apaan sih? Mau ke warung, Cupi. Emak nitip kecap komodo. Oh, ya udah, hati-hati ya. Ini atau ini ya? Lupa jadinya gagal ngomong sama Cupi tadi. Pasti ini kecap ketek Thanos. Uli pulang. Ini Mak, kecap ketek Thanosnya. Astaga, kok kecap ketek Thanos sih? Mama kan udah bilang kecap komodo. Komodo. Itulah kamu, nggak fokus. Halah, gara-gara kecap kena omel lagi. Omel. Masak makan siang dulu deh. Astaga, kecap komodo. Hah? Orang dewasa bisa cacingan? Bisa dong. Cacingan bisa disebabkan karena konsumsi makanan dan minuman yang tidak. Mama bikinin dede susu. Ih, susu terus. Bikin sendiri sana. Bikin sendiri. Apa bang? Minta duit. Jatuh nak ya. Jajannya betul-betul. Ya, bikinin dede susu. Mamanya kemana? Mama marah ya, enggak mau. Tunggu dulu ya. Ayah bikinin diri, tunggu sini ya, nak ya. Ini nak, duduk sini. Ayah bikin dulu ya. Dedek, nih susunya nak. Nih. Dedek yang sabar ya nak ya. Nanti ayah ngasih tahu sama mamanya, nggak boleh marah, nggak boleh pilih kasih. Oke? Minum susunya. Mama bikinin dede susu. Part 2. Si kucing yang mengira kalau dia diajakin jalan-jalan ternyata salah guys. Ternyata dia ditinggal pergi dan kucing ini jadi sedih banget dan tiba-tiba aja tugas hujan deras turun. Karena nggak tahu jalan pulang, si kucing ini terus berjalan sambil hujan-hujanan tuh. Sampai saat itu dia lihat nih seorang anak cowok yang mirip banget tuh sama majikannya. Begitu dia dekati, ternyata bukan, dia malah diusir dong. Bahkan dia juga sempat nih guys jumpa sama anjing yang galak yang bahkan gigit dan nyerang dia. Sampai lihat deh, dia luka-luka gini guys. Duh, kesian banget deh kucingnya. Nggak sampai di situ guys, saat dia mau berteduh dari derasnya hujan, dia malah ditendang dong sama orang jahat ini. Sampai akhirnya dia tidur nih di dalam kardus kosong. Pagi harinya pas dia lagi asik-asiknya tidur, dia malah diusir dong sama pemulung ini guys. Dengan susah payah, akhirnya dia sampai nih di rumah dia yang dulu. Tapi guys, dia nggak diterima lagi dan diusir karena udah ada robot kucing penggantinya. Dengan perasaan sedih, dia terus nih berjalan dan berakhir tertabrak mobil. Duh, malang banget ya kucingnya. Kasian. Yang mau si kucing masuk surga, jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Amin. Part 2. Si kucing yang mengira kalau dia diajakin jalan-jalan ternyata salah guys. Ternyata dia ditinggal. Suatu hari Putri Salju ini didatengin sama penyihir jahat yang udah nyiapin apel beracun. Tapi si Putri Salju ternyata nggak mau apel yang ini guys. Dia maunya Apple iPhone yang 512 GB. Nah si penyihir kan nggak ngerti. Dia ngiranya Putri Salju minta apel yang beratnya 512 gram. Jadi disamperin lagi nih, tapi salah kan. Si Putri Salju kesel. Dia bilang apel yang dia pengen tuh bukan yang warna merah. Maunya yang biru ini loh, yang kayak gini. Si penyihir tetap nggak ngerti. Malah dia chat dong nih apelnya jadi biru. Putri Salju jadi emosi ya guys ya. Dia sampai ngegambarin logo Apple. Yang dia mau tuh Apple iPhone yang logo apelnya digigit. Duh, tapi si penyihir gagal paham nih. Dia kira buah apelnya ini tuh harus digigit kayak digambar. Dan si penyihir lupa kalau ini kan apel beracun ya. Wah, jadi dia yang pingsan. Bagaimana sih ini ceritanya? Kalau kalian lebih pilih buah apel atau Apple iPhone? Yuk, mana? Biasanya bagus kok bang. Belum jauh jari bro. Kalau jauh dari tuannya emang
Saat kereta baru berangkat, Bapak Sprindapan ini nyempetin beli kelapa, tapi kocaknya dia baru ngeh kalau ada teralis di jendelanya yang membuat kelapa dan tangannya nyangkut. Auto panik dong dia, tapi masih sok-sokan tegar nih di depan gebetannya yang lagi BM kelapa. Dia pun sekuat tenaga menarik kelapa itu biar bisa ngelewatin besinya, tapi hasilnya malah diketawain om Prindapan ampe bengek. Gak terima ditertawakan, dia pun mulai mengambil kuda-kuda dan menggunakan cekernya untuk menariknya. Tapi bukannya dapat kelapa, malah kepalanya yang ditoyor sama om Prindapan yang masih bengek. Dahlah capek jadi badut, dia pun akhirnya ngelempar kelapanya yang ternyata kena tiang dan mantul balik ke kereta. Lalu mantul lagi dengan keras mengenai pala pitak om Prindapan dan mendarat dengan mulus di tangan si Bapak. Gebetannya pun seakan nggak percaya kalau dia bisa masukin kelapanya. Hikmahnya apa nih guys? Tulis di komen ya. Saat kereta baru berangkat, Bapak Sprindapan ini nyempetin beli kelapa, tapi kocaknya dia baru ngeh kalau ada teralis di jendelanya yang membuat kelapa dan tangannya nyangkut. Auto panik dong dia, tapi masih sok-sokan tegar nih di depan gebetannya yang lagi BM kelapa. Dia pun sekuat tenaga menarik kelapa itu biar bisa ngelewatin besinya, tapi hasilnya malah diketawain om Prindapan ampe bengek. Gak terima ditertawakan, dia pun mulai mengambil kuda-kuda dan menggunakan cekernya untuk menariknya. Tapi bukannya dapat kelapa, malah kepalanya yang ditoyor sama om Prindapan yang masih bengek. Dahlah capek jadi badut, dia pun akhirnya ngelempar kelapanya yang ternyata kena tiang dan mantul balik ke kereta. Lalu mantul lagi dengan keras mengenai pala pitak om Prindapan dan mendarat dengan mulus di tangan si Bapak. Gebetannya pun seakan nggak percaya kalau dia bisa masukin kelapanya. Hikmahnya apa nih guys? Tulis di komen ya. Saat kereta baru berangkat, Sumpah hari ini kok panas banget ya. Iya, padahal prediksi cuaca di TV kan hari ini Bogor bersalju. Ya udah daripada kepanasan gini, gimana kalau hari ini kita ngebaso aja di rumah gue? Kebetulan mama gue bikin bakso tikus, no. Bakso? Ya udahlah guys kalau gitu. Nah ini dia baksonya. Ayo diembat. Maaf ya nawarinnya pakai kaki. Wah mantap nih. Yaudin kalau gitu gue play lagu Blackpink ya cuy, biar enak gitu nyantap sambil denger lagu. Jangan woi, jangan lagu Blackpink, jangan. Kenapa dah? Itu lagu Blackpink kan ada yang nggak disukain sama para ular kayak kita gini loh bro. Hah? Nggak disukain para ular? Emang ada ya lagu Blackpink yang kayak gitu? Ada nih gue puter nih ya. I bring the pain like this, that pink venom, this, that pink venom, this, that pink venom, garam. Straight so you don't like, wow. Nyesel gue ngebahas. Sumpah hari ini kok panas banget ya. Iya, padahal prediksi cuaca di TV kan hari ini. Sabe. Apa? Gue cuma mau bilang gue udah punya baju lebaran. Gue juga udah punya kali baju lebaran. Oke guys, sebelum kita mulai untuk bermain peta umpet, tapi kita bisa Teman-teman, asik. Ayo mulai. Siapa dulu nih? Aku yang nyari aku. Yaudah, sana Win. Tali badan Win. Ya, barbar aku, barbar. Oke, jangan contek-contek pandangan kakinya. Teori pukul Vina, terus kabur guys. Ya ampun, jahat banget tuh bocah. Ayo bang, kita sembunyi bang. Pak, waktunya Pak, dimulai Pak, waktunya Pak. Ya kan dia masih belum ngitung cuy. Oh iya. 2, 3, Alright. 4, 5, Di mana nih guys? 6, 7,